damai dan salam jumpa sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun Anda berada. Selamat bertemu kembali pada acara Oase Rohani Katolik pada kesempatan hari ini bersama dengan Romo Patrick Slamet Widodo, Romo Diosesan Keuskupan Agung Jakarta, dan saya Patricia Elsa. Dan kita sekarang akan menyapa dahulu Romo Patrick. Halo Romo, apa kabar? Salam jumpa, salam kenal. Halo Elsa, selamat sampai jumpa juga. Selamat untuk menjalani hari ini. Semoga kabar menyenangkan dan menggembirakan selalu ya. Ya, Romo juga ya, semoga tetap dalam kondisi sehat dan baik ya Romo. Yes, harus. Baik. Ya. Baiklah, kita akan awali acara Oase Rohani Katolik ini dengan berdoa bersama dengan Romo Patrick. Mari sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik, kita hening sejenak, kita masuk ke dalam doa. Mari kita ambil tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami semua sungguh bersyukur Tuhan atas berkat dan kesehatan yang telah Engkau berikan kepada kami semua anak-anak-Mu. Berkat yang sampai dengan saat ini kami syukuri atas perjalanan hidup kami masing-masing. Bapa, kami mohon Engkau memberikan segala sesuatu dan hal-hal yang dimungkinkan bagi kami untuk menjalani rutinitas kami pada pagi hari ini. Dan semoga Tuhan, perjalanan-perjalanan yang indah yang telah Engkau berikan kepada kami ini, memberikan kepada kami semua untuk senantiasa berbelas kasih kepada sesama, sambil mewujudkan tahun rahmat ilahi yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan kami berdoa bagi mereka-mereka yang saat ini berada di dalam kamp pengungsian dan bencana-bencana alam ataupun peperangan. Tuhan, Engkau dampingi mereka juga, berikan berkat mereka, dan semoga kami semua memberikan segala sesuatu yang kami punya bagi mereka untuk meringankan beban mereka. Engkau kami puji Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo untuk doanya. Dan sahabat Oase Rohani Katolik, pada hari ini hari biasa Pekan Biasa ke-32 dan juga merupakan peringatan wajib Santo Martinus dari Tours, Uskup. Bacaan yang akan kita baca dan dengarkan bersama, bacaan dari surat kedua Rasul Yohanes, bab 1 ayat 4 sampai dengan 9. Hai Ibu yang terpilih, aku sangat bersuka cita bahwa separuh dari anak-anak-Mu kudapati hidup dalam kebenaran, yaitu sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Maka sekarang aku minta kepadamu ya Ibu, agar kita saling mengasihi. Ini kutulis bukan seolah-olah merupakan perintah baru bagimu, melainkan menurut perintah yang sudah ada pada kita sejak semula, yaitu supaya kita saling mengasihi. Dan kasih itu berarti bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan perintah itu ialah bahwa kalian harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kalian dengar sejak semula. Banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Mereka tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Mereka itulah penyesat dan anti-Kristus. Waspadalah, jangan sampai kalian kehilangan apa yang telah kami kerjakan. Tetapi berusahalah agar kalian mendapat ganjaranmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak setia pada ajaran Kristus, tetapi menyimpang daripadanya, ia tidak memiliki Allah. Barang siapa setia kepada ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Putra. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan. Berbahagialah orang yang hidup menurut hukum Tuhan. Berbahagialah orang yang hidup menurut hukum Tuhan. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan.
Berbahagialah orang yang hidup menurut hukum Tuhan. Berbahagialah orang yang memegang perintah-perintahnya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Berbahagialah orang yang hidup menurut hukum Tuhan. Dengan segenap hatiku, aku mencari Engkau. Jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-Mu. Berbahagialah orang yang hidup menurut hukum Tuhan. Dalam hatiku, aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Berbahagialah orang yang hidup menurut hukum Tuhan. Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini, supaya aku hidup, dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Berbahagialah orang yang hidup menurut hukum Tuhan. Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari hukum-Mu. Berbahagialah orang yang hidup menurut hukum Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati, kita akan mendengarkan Injil Suci diambil dari Lukas bab 17 ayat 26 sampai dengan 37. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah mendekat. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil Suci menurut Lukas. dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus bersabda kepada murid-muridnya, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari Anak Manusia. Pada zaman Nuh itu orang makan dan minum, kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian pula yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan dan minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun, sampai hari Lot keluar dari Sodom. Lalu turunlah hujan api dan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari Anak Manusia menyatakan diri. Pada hari itu barang siapa sedang ada di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang di dalam rumah. Demikian pula yang sedang berada di ladang, janganlah ia pulang. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu kalau ada dua orang di atas ranjang, yang satu akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Kalau ada dua wanita yang sedang bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Para murid lalu bertanya, di mana Tuhan? Yesus menjawab, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo Patrick untuk bacaan Injilnya. Dan sahabat Oase Rohani Katolik, kita sudah mendengarkan dua bacaan pada kesempatan hari ini. Dan sekarang Romo Patrick akan memberikan inspirasi pewartaan dan kabar baik Injil kepada kita. Silakan Romo. Ya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada hari ini kita semua dalam bacaan-bacaan, dan hari ini juga peringatan Santo Martinus dari Tours. Kalau dilihat, kita coba untuk lihat sedikit background dari Santo Martinus ini. Santo Martinus ini lahir di Sabaria, Hungaria Barat pada tahun 335 dan dibesarkan di Italia.
Ayahnya adalah seorang perwira tinggi militer kerajaan Romawi. Dan tentunya pada waktu itu dalam biografinya ditulis bahwa orang ayahnya ini masih kafir pada saat itu. Dan ketika pada usia 10 tahun, Martinus mengikuti pelajaran agama Kristen tanpa diketahui oleh orang tuanya. Dan menjelang usia 15 tahun, ayahnya menghendaki agar Martinus ini masuk ke dalam dinas militer atau kalau bisa dikatakan mungkin angkatan bersenjata. Dan keinginan ayahnya ini adalah kehendak yang harus dijalankannya dan harus ditaatannya. Dan akhirnya Martinus pun menjadi prajurit mengikuti jejak dan keinginan ayahnya. Dikisahkan dalam biografinya, dikatakan pada suatu musim dingin, Martinus melakukan salah satu tugas militernya di kota Amiens. Ketika itu, ia melihat seorang pengemis karena belas kasih yang dia rasakan. Akhirnya dengan pedang yang dibawa oleh dia, mantel yang dipakainya dibelah menjadi dua. Satunya diberikan kepada pengemis itu, dan satunya lagi dipakai oleh dia. Akhirnya Santo Martinus ditertawakan oleh teman-temannya karena model mantelnya yang tinggal separuh itu. Dalam biografinya juga disebutkan pada malam hari ia bermimpi bertemu dengan Yesus. Dan Yesus mengatakan kepada mereka melalui para malaikat, Martinus, seorang katekumen, memberikan aku mantel ini. Akhirnya Martinus mengundurkan diri dari dinas kemiliterannya dan memilih menjadi tentara Kristus. Ia lalu dibaptis dan akhirnya ia mengikuti pembinaan calon imam di bawah asuhan dari Santo Hilarius. Akhirnya ia ditabiskan sebagai seorang imam. Pada ujungnya ia diangkat sebagai uskup, dan dalam pewartaannya sungguh suatu pewartaan yang penuh dengan sukacita. Bagaimana ia membela gereja, membela hal-hal yang menyerang gereja, terutama adalah kaum bid'ah, terutama adalah Arianisme. Santo Martinus akhirnya meninggal pada tanggal 8 November 397, dan disinilah Martinus menunjukkan kesetiaan dan kasihnya kepada Tuhan Yesus Kristus sampai tuntas. Sahabat-sahabat oase rohani yang Katolik yang terkasih, kalau kita perhatikan tadi dari mantel tadi ya, yang dibelah menjadi dua, satunya diberikan pada seorang pengemis itu, satunya dipakai, sungguh membuat kita melihat belas kasih yang diberikan Martinus kepada pengemis itu. Saya yakin Bapak Ibu, saudara-saudari semua, anak-anakku semua, melakukan hal yang sama dengan caranya masing-masing. Tapi mari kita tengok dalam Injil hari ini. Sangat indah dan tentunya adalah sebuah kontradiktif yang boleh kita renungkan. Bagaimana tadi disebutkan di dalam Injil, makan, minum, kawin dan tidak dikawinkan, dan juga bagaimana di dalam Injil juga disebutkan membeli dan menjual, menanam dan membangun. Dan saya mengajak untuk merefleksikan, yaitu dalam kalimat perikop ini atau di dalam ayat ini, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkan. Berdasarkan perikop ini, ternyata ada dua tipe manusia. Yang pertama adalah manusia yang memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan inilah, kalau kita refleksi lebih dalam lagi, manusia-manusia kita ini yang mengandalkan diri kita sendiri. Manusia-manusia yang sombong, yang seolah-olah bahwa semuanya ada di dalam tangan mereka. Bisa kita prediksi, bisa kita lakukan semuanya dengan kemauan kita, dengan cara kita. Karena semata-mata adalah kita menempatkan diri kita sebagai Tuhan, sebagai Allah. Dan kita menempatkan diri kita sebagai orang-orang yang tidak perlu Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Akhirnya orang-orang seperti ini terperangkap dalam situasi kesombongan dan ego mereka sendiri. Sehingga segala sesuatunya itu
dan aku, dan akhirnya adalah orang-orang itu suatu ketika akan bertemu dengan situasi yang sungguh sulit, dan akhirnya juga mereka memilih untuk kembali kepada Tuhan. Orang-orang seperti ini masih menjadikan pusat dirinya sendiri sebagai orang yang sungguh-sungguh mereka tidak memerlukan Tuhan. Dan yang kedua adalah dikatakan, barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkan. Inilah bagi kita untuk berefleksi tipe-tipe manusia seperti yang Santo Martinus tunjukkan, belas kasih yang ia tunjukkan kepada kita. Orang-orang yang mengandalkan tentang ketaatan dan kehendak Allah di dalam hidup mereka. Apalagi Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku semua. 3 tahun kita merefleksikan perjalanan kita, bagaimana di awal tahun 2020, dunia dihentak dengan COVID-19 dan pandemi, dan sampai dengan saat ini pun kita masih sedikit dibatasi dengan cara apapun. Bisa jadi di dalam 3 tahun ini kita semua diajak untuk merefleksikan belas kasih Allah, mewujudkan tahun rahmat Allah di dalam kehidupan kita. Tidak jauh-jauh seperti yang tipe yang kedua ini, barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Orang-orang yang menempatkan dirinya masih terus membutuhkan Tuhan di dalam perjalanan hidupnya, dan terus melakukan amal kasih dan belas kasih, dan tentunya adalah taat pada kehendak Bapa. Saudara-saudara oase rohani Katolik yang terkasih, kita semua diajak untuk perlu menyadari juga bahwa tujuan dari perjalanan hidup kita adalah keselamatan yang Tuhan tawarkan pada kita semua, yaitu keselamatan setiap kehidupan di dunia ini. Tentunya adalah kita diajak untuk bermenung dalam tindakan-tindakan dalam 2 situasi kisah di dalam perjanjian lama. Bagaimana pada zaman Nuh dikatakan, Nuh adalah pribadi yang menjadi teladan kesadaran akan penyelenggaraan ilahi serta kepatuhan atas semua perintah dan kehendaknya. Nuh menerima sabda ilahi tersebut dan menyambutnya dengan sukacita dan penuh iman, dan tentunya adalah melaksanakan dengan sangat sukacita. Karena keyakinannya itulah Nuh dengan teguh terus menerima situasi itu, karena percaya betul penyelenggaraan ilahi dan penyelamatan yang akan diterimanya. Meskipun banyak orang yang menertawakan, yang menyindirnya, tetapi Nuh dan seluruh keluarganya tetap berusaha untuk taat dalam kehendak Allah. Dalam keyakinan itulah Nuh diluputkan dari kebinasaan. Dan kisah dalam zaman Lot adalah kita bisa melihat bagaimana Tuhan pun menyampaikan sabda penyelamatan yang sama. Lot diperkenalkan kembali sebagai pribadi yang menyadari akan penyelenggaraan ilahi di dalam hidupnya. Tentunya adalah teladan kepatuhan dan kehendak Allah. Makanya karena ketidaktaatan Sodom dan Gomora, akhirnya di bumi hanguskan. Tetapi situasi itu, Lot ternyata diselamatkan, tetapi istrinya justru tidak selamat. Karena yang pertama-tama adalah berusaha mengandalkan diri sendiri, mencari penyelamatan sendiri, sama seperti orang-orang lain pada masanya yang dilakukan oleh istri Lot. Tentu saudara-saudaraku, Bapak Ibu dan anak-anakku semua, saya, Bapak Ibu, teman-teman semua, Elsa juga, keselamatan yang kita inginkan adalah keselamatan yang sungguh istimewa, yang sungguh berbahagia di dalam hidup kita. Tentunya adalah satu hal yang dengan tegas dikatakan oleh Yohanes. Kita semua diajak untuk senantiasa berbelas kasih, karena Allah pertama-tama sudah mengasihi kita semua. Itu Elsa, untuk pesan dari Injil hari ini. Ya, terima kasih Romo. Sangat menarik apa yang sudah Romo sampaikan. Tadi saya mencatat intinya. Jadi tadi Romo katakan kita perlu percaya dan juga berserah pada penyelenggaraan ilahi. Lalu
dari bacaan pertama juga dikatakan bahwa Allah itu kasih dan betapa kasih Allah itu yang membuat kita hidup. Dan yang pasti kita harus terus berharap, bukan menyerah tapi berserah ya Romo ya kepada Tuhan. Betul. Iya. Baik Renungkan Romo. segala tindakan kita dan tindakan kita harus kita renungkan. Iya, baik. Terima kasih Romo untuk sesi pertama ini. Kita akan lanjutkan nanti di sesi kedua, dan sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, masih bersama dengan Romo Patrick Slamet Widodo, Romo Diosesan Keuskupan Agung Jakarta, dan saya Patricia Elsa. Pada sesi awal tadi, Romo sudah memberikan inspirasi kabar baik Injil dari Injil Lukas pada hari ini, dan juga tadi sedikit menyebut dari bacaan pertama. Kita akan mendengarkan kembali inspirasi pewartaan yang pastinya akan memberikan kekuatan bagi iman kita. Romo, silakan. Terima kasih Elsa. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan pertama dari surat kedua Rasul Yohanes begitu menyentuh kita. Bacaan itu dibuka dengan sangat apik sekali, epik, sangat luar biasa. Disebutkan adalah, hai ibu yang terpilih. Saya merefleksikan di sini adalah seorang ibu, seorang perempuan yang bagi kita semua adalah orang-orang yang telah dipilih Allah, yang kita dilahirkan sampai dengan kita saat ini. Elsa, saya, Bapak Ibu semua yang mungkin saat ini lagi ada di kendaraan, lagi ada di pesawat, lagi ada di moda transportasi apapun atau dalam perjalanan, ketika mendengarkan ini, mari kita coba untuk renungkan sebentar peran seorang ibu. Bagaimana pribadi perempuan, pribadi seorang ibu yang mengasihi anak-anaknya, yang selalu membawa benihnya kemanapun ia pergi, sampai suatu ketika bayi itu dilahirkan dan hidup mandiri. Seperti kita saat ini, saya, Bapak, Ibu, teman-teman semua, dan anak-anakku semua, sampai besar saat ini. Peran seorang ibu tidak bisa dipisahkan dalam perjalanan hidup kita. Dan surat kedua Rasul Yohanes ini ingin menegaskan bahwa ibu tentunya adalah memberikan rahmat, memberikan satu contoh, memberikan satu clue, memberikan satu arahan yang cukup jelas di dalam hidup kita tentang arti ketaatan dan kesetiaan. Di sini kalau kita lihat dalam bacaan pertama, ada beberapa pendapat yang melihat bahwa ibu ini sebagai seorang perempuan dikatakan sebagai gereja karena identik dengan mempelai perempuan. Karena gereja adalah kumpulan dari orang-orang yang dipilih Tuhan, yang dekat dengan Tuhan, dan tentunya adalah dengan kesetiaan untuk melakukan segala kehendak-Nya. Dan beberapa pendapat juga mengatakan bahwa ibu yang menerima surat ini adalah seorang ibu yang benar-benar dihormati di dalam keluarganya dan juga orang lain. Dikatakan juga bahwa kemungkinan ibu ini adalah seorang janda karena tidak disebutkan nama suaminya. Dan ia memiliki beberapa anak, dan ada beberapa di antaranya seorang Kristen dan sebagiannya lagi adalah tidak. Hal inilah yang menyebabkan Rasul Yohanes bersuka cita karena ibu atau gereja ini tetap mampu memimpin anak-anaknya dan gerejanya tetap setia melakukan perintah-perintah Tuhan di tengah-tengah ajaran-ajaran yang sungguh menyesatkan. Sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kalau kita lihat tadi situasi seorang ibu yang terus memberikan arahan kepada anak-anaknya untuk tetap setia dan taat terhadap kehendak-Nya dalam situasi zaman yang menyesatkan.
tentunya adalah korelasinya adalah dengan kehidupan kita saat ini. Bapak Ibu semua, sekarang kita semua dimudahkan, apapun dimudahkan. Bapak Ibu belanja, Elsa contohnya, saya juga. Kita belanja udah gampang banget, nggak perlu kemana-mana. Kita hanya lewat api, tak 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 tak, 2 hari atau saat itu juga datang. Kita mau pesan makanan apapun, tak 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 tak, udah datang lagi. Pokoknya gampang. Serasa dunia ini ada di tangan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, inilah kita diajak untuk bersikap waspada, hati-hati dengan situasi yang seperti ini. Jangan sampai segala sesuatu yang dimudahkan ini menjadikan kita lebih mudah untuk melihat situasi itu dengan kacamata kita, bukan dengan kacamata iman. Kita tadi sudah diingatkan, kisah dalam perjanjian lama, Nuh dan juga Lot, bahwa semuanya dimudahkan. Tetapi setiap pribadi, saya dan Bapak Ibu semuanya, pendengar Oase Rohani Katolik, kita semua dilengkapi dengan akal budi rasio kita. Tentunya adalah kita bisa memilih dan memilah mana ini yang memberikan manfaat yang baik, mana ini untuk kesejahteraan bersama, dan mana ini yang hanya mementingkan aku dan golonganku. Dan Injil Yohanes juga mengatakan untuk melakukan belas kasih kepada sesama, karena itulah yang diperintahkan Yesus kepada kita. Tentunya adalah Bapak Ibu memahami situasi ini, memahami situasi di mana berbelas kasih gampang untuk kita omongkan, tetapi kadang kita sulit. Padahal hal yang perlu dilakukan adalah simple. Sebagai contoh, yang kita pegang adalah handphone, dan karena itu adalah kita tidak bisa dipisahkan. Kalau kita pergi nih ya, handphone itu kalau ketinggalan, kita balik nggak? Pasti balik, ambil handphone. Di dalam handphone itu, berbagai macam sumber berita itu ada semua. Pokoknya entah itu benar, entah itu salah, hoax dan lain sebagainya itu, pokoknya tumpah ruah di situ. Satu hal yang dilakukan kita adalah menghadirkan wajah Allah, belas kasih Allah, tahun rahmat Allah. Itu adalah menggunakan handphone kita dengan cara yang bijaksana. Berita-berita yang tidak benar, tentunya berita-berita yang menyesatkan, cukup hanya sampai dengan kita, tidak untuk kita wartakan kepada orang lain. Kita tidak jauh-jauh kok. Gibah itu, atau kita ngomongin orang lain itu, tidak hanya secara verbal, tetapi kita secara udara pun, adalah lewat internet pun, adalah kita masuk di dalam pembicaraan atau gibah atau membicarakan orang lain seperti itu. Karena berita yang kita kirimkan itu belum tentu benar. Makanya apapun yang kita terima, berita-berita yang kita terima, kita saring dulu, simpen dulu. Itu adalah langkah yang kecil untuk kita berbelas kasih kepada orang lain. Tentunya adalah sikap yang ditunjukkan oleh Rasul Yohanes dalam surat kedua ini ingin mengetengahkan pada kita jangan terjebak di dalam situasi kita yang sangat mudah saat ini. Saya tidak tahu apa yang terjadi lagi 20 tahun lagi ke depan. Mungkin anak-anak kita, cucu-cucu kita yang akan melihat bagaimana perkembangan teknologi dan semuanya. Tetapi satu yang tidak boleh hilang adalah iman akan Yesus dan kepercayaan akan Dia. Ketaatan untuk melakukan kehendak-Nya. Ya, baik Romo, terima kasih. Boleh satu Romo, apakah ada mungkin tips ataupun mungkin arahan singkat bagi sosok, ini kan tadi bicara tentang ibu ya Romo ya, dan tantangan menjadi seorang ibu pada zaman sekarang ini luar biasa, apalagi untuk anak-anaknya yang mulai beranjak dewasa, jadi remaja sampai ke muda dewasa. Seperti yang tadi Romo katakan, perkembangan teknologi dan apapun itu begitu cepat. Bagaimana seorang ibu bisa memberikan nasihat ataupun juga bimbingan kepada anak-anak yang usia seperti yang tadi saya katakan, remaja sampai muda dewasa. Ya, sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik, peran seorang ibu tidak bisa dipisahkan, yang namanya adalah keluarga itu sebagai eklesia domestika, sebagai gereja rumah atau gereja kecil.
Kalau namanya gereja rumah atau gereja kecil itu, diharapkan adalah tumbuh kembangnya iman. Pertama-tama adalah dari orang tua, dari ibu, dan dari bapak. Kita tentu menyadari perkembangan situasi saat ini itu sungguh sangat kompleks sekali. Belum lagi adalah tugas-tugas sebagai perempuan seorang ibu, itu adalah multitasking. Tentu para pendengar Oase Rohani Katolik pernah melihat setidaknya dalam perjalanan kita sampai dengan hari ini, ada salah satu patung atau gambar di mana seorang ibu yang sudah membawa anak, di atasnya ada panci, di atasnya ada meja, ada mesin cuci dan lain sebagainya. Begitu begitu kompleksnya tugas seorang ibu, seorang perempuan, tidak hanya anak, tetapi seluruhnya itu adalah digunakan di dalam hidupnya. Untuk apa? Agar anak-anaknya itu tidak kelaparan dalam tanda kutip, entah dalam hal jasmani maupun dalam hal rohani. Tentunya adalah dalam hal jasmani, sebagai seorang ibu pasti sudah memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Tetapi ketika kita bicara tentang rohani, mari kita refleksi. Apakah kita sudah dari kecil memberikan pendidikan yang iman, yang baik bagi anak-anak kita? Terutama adalah mereka yang masih usia 0 sampai dengan 5 tahun, yang mereka masih usia-usia emas. Kita ajak untuk ke gereja, untuk melihat situasi dan kondisi yang ada di dalam gereja. Pengenalan iman yang baik itu. Karena usia-usia emas inilah bagi mereka untuk melihat mamanya, papanya ke gereja. Dan pasti akan memberikan pengaruh yang positif bagi mereka. Bagi remaja-remaja dan yang dewasa, Bapak Ibu, anak-anak kita ini bisa dikatakan adalah generasi-generasi milenial. Dan salah satu parenting yang saya baca adalah mereka-mereka ini cepat bosan. Mereka-mereka ini pokoknya segala sesuatu itu dilihatnya adalah instan. Jadi kalau misalkan ketemu dengan pekerjaan yang satu, yang itu adalah monoton dan lain sebagainya, mereka nggak bisa pekerjaan yang monoton itu. Pekerjaan-pekerjaan mereka itu adalah pekerjaan yang terus mengandalkan tentang kemampuan mereka untuk selalu mengeksplor. Satu hal yang bisa dilakukan oleh kita adalah memberikan pengarahan yang baik untuk mengajak mereka, Dek, kita semua diberikan sama Tuhan waktu, tenaga, keluarga. Mama, papa membesarkan kamu, mencari uang, membanting tulang, dan lain sebagainya. Mari kita kasih jeda waktu bagi Tuhan. Tuhan sudah memberikan kita 24 jam. Tuhan sudah memberikan kita waktu seminggu. Untuk 1 hari saja, 2 jam bersama dengan Tuhan Yesus di gereja. Kalau anak-anak mereka yang saat ini sudah mau ke gereja dan berkecimpung di dalam gereja, Romo ucapkan terima kasih bagi kalian semua. Lanjutkan itu. Tetapi bagi orang tua yang masih sulit untuk terus menganjurkan anak-anak, mereka tidak bisa dipaksa. Mereka akan dengan caranya masing-masing bagaimana menemukan Allah di dalam perjalanan hidup mereka. Bapak Ibu, terus tunjukkan kasih Kristus di dalam keluarga, terus menunjukkan Bapak Ibu tetap pergi ke gereja, tetap berbuat baik kepada sesama, mencintai mereka. Itulah salah satu contoh konkret agar mereka melihat kasih Allah, Tuhan Yesus di dalam Bapak Ibu, di dalam keluarga Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita semua. Iya, terima kasih Romo Patrick. Sangat luar biasa apa yang sudah Romo sampaikan. Tadi Romo berbicara bagaimana sebagai orang tua kita bisa memberikan keteladanan hidup dan contoh keteladanan iman terutama ya, seperti kita pergi ke gereja juga bersama-sama dengan anak-anak. Baik Romo, terima kasih banyak. Dan sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan mengakhiri acara ini dan sebelumnya kita akan berdoa dan mendapatkan berkat penutup dari Romo Patrick. Mari sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita satukan kita di dalam doa. Kita ambil tanah kebenaran Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sebagai pusat hidup kami semua. Terima kasih atas berkat kebersamaan yang telah Engkau berikan kepada kami semua.
dalam keluarga-keluarga kecil, dalam gereja-gereja kecil. Semoga Tuhan, perjalanan iman kami semua, perjalanan yang telah Engkau wariskan kepada kami, senantiasa bisa memberikan peneguhan kepada anak-anak kami akan arti belas kasih dan kehadiran kerajaan Allah di dalam hidup kami. Dalam peringatan wajib, Santo Martinus dari Tours, ini memberikan satu semangat bagi kami bahwa belas kasih yang telah Engkau berikan kepada kami adalah belas kasih yang juga kami wartakan kepada orang lain. Semoga kami menjadi anak-anak-Mu yang taat dan berterima kasih atas setiap perjalanan dan pengalaman-pengalaman yang kami temui dalam hidup kami sehari-hari. Engkau kami muliakan Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo dan sahabat Oase Rohani Katolik. Saya Patricia Elsa bersama dengan Romo Patrick Slamet Widodo pamit undur diri. Kita akan berjumpa kembali di kesempatan lain. Tetap jaga kesehatan dan juga berbahagia. Sampai jumpa.